Selamat siang pemirsa. Sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam acara Breaking News bersama saya, Indah Cahya, inilah berita selengkapnya. Indonesia akhirnya menjadi juara badminton Asia Mixed Team Championship atau kejuaraan bergu campuran Asia 2025. Indonesia menjadi juara badminton Asia Mixed Team Championship atau kejuaraan bergu campuran Asia 2025. Titel champion Indonesia dipastikan setelah mengalahkan Cina dengan skor 3-1 pada final di Guangdong Changchun Sports Center, Minggu 16 Februari 2025. Ini merupakan gelar perdana Indonesia di Badminton Asia Mixed Team Championship setelah turnamen ini digelar pada 2017. Indonesia unggul pada partai pertama lewat kemenangan ganda campuran Rina Rinaldi dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Rina Fadia menang 2 game langsung atas Gao Jiswan Wu Mengying dengan skor 21-11, 21-13. Tunggal putra Alwin Farhan yang mengalahkan Hu Zhian 21-15, 21-13 menambah keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Namun Indonesia harus menunggu sebentar untuk memastikan kemenangan usai Cina mencuri 1 poin pada partai tunggal putri. Xu Wenjing berhasil memberikan poin pertama untuk Cina setelah mengalahkan Putri Kusuma Wardani dengan skor 21-12, 21-13. Kemenangan Indonesia dipastikan oleh Muhammad Sohibul Fikri dan Daniel Martin. Fikri Daniel yang menjadi andalan ganda putra Indonesia di kompetisi ini menang 21-15 dan 21-9 atas Chen Xiuxun dan Huang Di. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Timnas Indonesia U20 tersingkir setelah menelan kekalahan 1-3 dari Uzbekistan pada laga kedua grup C Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 tersingkir setelah menelan kekalahan 1-3 dari Uzbekistan pada laga kedua grup C Piala Asia U20 2025 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Minggu 16 Februari malam. Kekalahan ini membuat Indonesia tanpa poin dari 2 pertandingan. Indonesia menempati posisi ketiga dan 2 tiket lolos ke babak perempat final diamankan Iran serta Uzbekistan. Uzbekistan berhasil unggul 1-0 pada menit ke-21. Umpan silang yang dikirimkan Setkot Kapminov disambut sundulan terarah kapten tim Muhammad Ali Urinbev yang membobol gawang Indonesia. Marcelinus coba menebar ancaman ke gawang Uzbekistan pada menit ke-39. Tembakan kaki kiri dilepaskan dari luar kotak penalti yang diarahkan ke tiang jauh tetapi belum menemui sasaran. Gawang Indonesia kebobolan hanya 2 menit setelah kick-off babak kedua. Tembakan keras kaki kiri Abdu Ghafur di kotak penalti bersarang ke pojok kanan gawang Indonesia dan membuat skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Uzbekistan. Indonesia terus ditekan setelah Uzbekistan mencetak gol kedua di laga ini. Umpan sepak pojok yang dikirimkan Muhammad Dali berhasil disundul Saidu Marhon, sekaligus mengubah skor menjadi 3-1 pada menit ke-63. Timnas U20 mendapatkan peluang untuk mencetak gol pada menit ke-70. Sayangnya eksekusi Arliansa di kotak penalti tidak mengarah ke gawang. Garuda Nusantara mencoba untuk mencari peluang mencetak gol lainnya di sisa waktu babak kedua. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil dan harus rela menelan kekalahan 1-3 dari Uzbekistan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, masa sopir ojek online ojol yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar unjuk rasa pada Senin 17 Februari hari ini. Masa sopir ojek online ojol yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar unjuk rasa pada Senin 17 Februari hari ini. Mereka menuntut pembayaran soal tunjangan hari raya atau THR. SPAI mendesak Kemenaker mengeluarkan kebijakan yang jelas dan berpihak pada sopir ojol, khususnya terkait kewajiban perusahaan platform membayar THR kepada sopir ojol. Lili juga menyinggung perlu adanya aturan dalam mengatur persaingan usaha di tiap platform ojek online.
Dia mengatakan banyak perusahaan yang berlomba memasang tarif murah yang berdampak pada kesejahteraan sopir ojol. Menurut Lily, insentif dari perusahaan platform selama ini tidak mensejahterakan pekerja platform dan justru memaksa pengemudi untuk terus-menerus bekerja tanpa istirahat melebihi ketetapan kerja 8 jam. Lily mengatakan, aksi demonstrasi di gedung Kemnaker pada hari ini akan diikuti ribuan sopir ojol dari berbagai daerah. SPAI juga akan menggelar aksi mematikan aplikasi ojol serentak. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa. Demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap hari ini akan digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 17 Februari 2025. Sejumlah elemen mahasiswa bakal menyuarakan tuntutan mereka. Terdapat 5 tuntutan yang jadi fokus utama. Mahasiswa ingin meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait kondisi terkini di Indonesia. Salah satu kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI. Menurut Rafid, aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk. Awal putusan MK di DPR, kondisi itu disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah. Rafid mengungkapkan, terdapat 5 tuntutan utama yang akan disuarakan. Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencarikan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di breaking news, pemirsa. Gunung Lewatobi laki-laki meletus, semburkan abu vulkanik setinggi 900 meter pada Senin pagi, 17 Februari 2025. Gunung yang berada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 5:58 waktu Indonesia bagian tengah. Herman Joseph selaku Ketua Pos Pengamatan Gunung Api PPGA menyebutkan pada erupsi tersebut kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur laut. Menurut Herman, erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 14,5 mm dengan durasi 1 menit 42 detik. Saat ini, Gunung Lewatobi laki-laki masih berstatus awas atau pada level 4, sehingga masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi dan sektoral barat daya, utara, dan timur laut sejauh 7 km. Herman juga mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewatobi laki-laki mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewatobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Gunung Lewatobi laki-laki terletak di Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura itu naik status dari siaga ke awas pada 13 Februari 2025 lalu karena meningkatnya aktivitas berdasarkan hasil pantauan visual maupun instrumental. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.